Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 5 yang hebat-hebat ya. Insya Allah pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Walaupun kita belajar masih dalam keadaan yang darurat, yaitu melalui PJJ atau BDR ya. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika, khususnya mengenai materi perbandingan ya. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang perbandingan pada bagian atau materi perbandingan yang setara, yaitu perbandingan yang sejenis. Nah, untuk pada pagi hari ini kita melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang perbandingan dua besaran yang berbeda ya. Anak-anakku semuanya, siapkan alat tulisnya, bukunya ya, kita ikutin pembelajaran jarak jauh ini dengan seksama ya, agar apa yang Bapak sampaikan dapat anak-anak pahami semuanya ya. Anak-anakku semuanya, kita mulai belajar pada pagi hari ini ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita akan melanjutkan materi tentang perbandingan. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah belajar pengertian dari perbandingan ya. Ini minggu yang lalu ini udah. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk belajar tentang perbandingan dua besaran yang berbeda. Yang dimaksud dengan besaran di sini adalah sesuatu yang dapat diukur ya. Besaran yang berbeda berarti nanti ada dua sesuatu yang dapat diukur dibandingkan, tapi hal tersebut adalah yang berbeda ya. Nah, sekarang kita membandingkan antara besaran jarak dengan besaran waktu ya. Coba perhatikan anak-anakku semuanya. Di sini kita akan belajar tentang kecepatan ya. Kecepatan biasa kita beri singkatan huruf yaitu V, sedangkan jarak singkatannya S, sedangkan waktu adalah T ya. Ini adalah singkatan untuk huruf-huruf yang digunakan sampai ke perguruan tinggi ya. Jadi kalau kecepatan itu V, jarak itu S, sedangkan waktu adalah T. Bisa juga anak-anak menyingkat dengan huruf yang pertama, misalnya kecepatan. Kecepatan adalah kita singkat dengan V, K, jarak kita singkat dengan J, waktu kita singkat dengan W juga boleh. Jadi kecepatan kita beri singkatan K, jarak kita beri singkatan J, waktu kita beri singkatan W boleh juga. Itu terserah anak-anak ya. Tapi di sini Bapak menggunakan huruf-huruf yang akan digunakan di SMP, SMA dan seterusnya ya, yaitu kecepatan V, jarak S, dan waktu adalah T. Sekarang kecepatan itu sendiri rumusnya adalah jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S dibagi T. Ya, di sini titik 2 di sini adalah sama dengan maksudnya ya. Sedangkan rumus yang kedua adalah mencari S, berarti mencari jarak. Jarak sama dengan V kali T atau kecepatan kali waktu. Sedangkan mencari waktunya, mencari T-nya adalah sama dengan jarak dibagi kecepatan atau S bagi kecepatan atau S dibagi V. Jadi Bapak ulangi, di sini menggunakan simbol-simbol huruf kecepatan V, jarak S, waktu T ya. Jadi kalau mencari kecepatan V sama dengan S per T. Kalau mencari S, jarak sama dengan V kalikan T. Sedangkan T sama dengan waktu sama dengan
jarak dibagi V. Ini titik 2 ini maksudnya sama dengan ya. Bapak ulang lagi, titik 2 ini artinya sama dengan. Ya. Coba kita lanjutkan. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, rumusnya sama ini, hanya beda huruf untuk menyingkat ya. Yang tadi Bapak bilang kecepatan bisa ditulis dengan K, jarak boleh J, waktu adalah disingkat W. Jadi mencari jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Mencari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ini rumusnya ya, ulang lagi ya. Kalau mencari kecepatan, K sama dengan jarak bagi waktu atau J dibagi W. Kalau mencari J-nya, jaraknya sama dengan kecepatan dikalikan waktu atau K dikali W. Mencari W-nya, mencari waktunya sama dengan jarak dibagi kecepatan atau J dibagi K ya. Jelas ya? Boleh anak-anak menggunakan singkatan-singkatan JKW. Bukan Jokowi ya, bukan ya. JKW jarak kecepatan waktu ya. Yang kedua, yang pertama tadi menggunakan huruf-huruf V, S, dan T ya, sama aja. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang contoh soalnya anak-anak perhatikan. Jarak kota A, perhatikan ya, jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Ditempuh dengan menggunakan sepeda motor atau mengendarai motor selama 3 jam. Jadi 3 jam ini waktu yang dibutuhkan dari kota A menuju kota B yang jaraknya 120 km. Nah, yang ditanyakan berapa kecepatan mengendarai motor tersebut. Nah, kita cari dulu apa saja yang diketahui dalam soal ya. Diketahui 120 km ini adalah jarak, berarti J sama dengan 120 km. 3 jam ini berarti waktu, berarti W sama dengan 3 jam. Terus berapa kecepatan, berarti yang dicari K-nya. K sama dengan dicari, sini ya, tanya dicari ya. Jadi rumusnya adalah jawabnya K sama dengan J per W. J per W. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 120 km. Waktunya 3 jam. Berarti 120 dibagi 3 sama dengan 40 km per jam. Berarti di sini ikutin juga kilometer per jam. Jadi kecepatannya adalah 40 km per jam. 40 km per jam itu artinya setiap jamnya kendaraan tersebut menempuh jarak 40 km. Ya, jelas ya. Sekarang contoh yang kedua, lihat contoh yang kedua. Yang tadi pertama mencari kecepatan. Sekarang contoh yang kedua, lihat. Jarak kota A ke kota B 120 km. Ditempuh dengan sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Jadi diketahui dulu apa saja yang ada di dalam soal. 120 km ini disebut dengan jarak. Jadi J-nya sama dengan 120 km. Sedangkan 60 km per jam ini disebut dengan kecepatan. Berarti K-nya sama dengan 60 km per jam. Di sini berapa lama waktu? Oh, berarti yang dicari adalah waktu, W-nya berapa. Jadi diulang lagi, diketahui J-nya 120 km, K-nya 60 km per jam, W-nya waktunya kita cari ya. Nah, sekarang rumusnya, jawab K sama dengan jarak J-nya K sama dengan J dibagi K, jarak dibagi kecepatan ya. Nah, jaraknya berapa? 120 km dibagi 60 km per jam. Kilometer dibagi kilometer habis. Jadi kilometer yang ini dicoret dengan kilometer yang bawah habis, tinggal jam. Jadi 120 dibagi 60 ada 2 jam. Jadi coba sebentar, Bapak ulang lagi ya. Ulang lagi. Sekarang seperti yang Bapak bilang tadi,
Diketahui nomor 2, J-nya adalah 120 km, sedangkan kecepatan adalah 60 km per jam. Berapa lama waktu berarti mencari W? Jadi rumusnya jawabnya adalah W sama dengan J dibagi K. Ya, J-nya 120 dibagi 60 ada 2. Kilometer km dibagi km yang bawah habis. Coret km atas dengan km bawah, coret ya, tinggal jamnya. Jadi 120 dibagi 60 tinggal 2 jam. Berarti W waktu sama dengan jarak bagi kecepatan ada 2 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 60 km per jam adalah 2 jam ya. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Nomor 3, lihat nomor 3. Dalam waktu 3 jam, berapa jarak yang dapat ditempuh jika berkendara motor dengan kecepatan 60 km per jam? Nah, ini biar tidak bingung, seperti biasa, seperti nomor 1 dan nomor 2, anak-anak cari dulu apa yang diketahui di soal ya. 3 jam itu artinya waktu. Jadi 3 jam artinya waktu. Ini waktu 3 jam. Sedangkan 60 km per jam itu disebut dengan kecepatan. Berarti K-nya 60 km per jam, waktunya 3 jam. Sedangkan jaraknya kita diminta tuh dia tuh berapa jarak, berarti J-nya dicari. Jadi J sama dengan K kecepatan dikalikan W waktu. Jadi 60 km per jam dikalikan 3 jam. Jadi jam yang di sini dengan jam yang sini dicoret karena ini ada pembagian. Jadi jam dibagi jam habis, tinggal kilometer. Jadi 60 kali 3 sama dengan 180 ya. Mudah-mudahan anak bisa memahami ya penjelasan Bapak. Anak-anak boleh ulang lagi, putar lagi videonya kalau belum jelas. Nah, setelah jelas langsung anak-anak kerjakan tugasnya yang untuk hari ini ya. Tugas hari ini hanya 3 soal saja, hanya mengulang dari contoh soal yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tadi ya. Di situ ada tugas yang pertama yaitu Paman menempuh perjalanan dari kota A ke kota B selama 4 jam dengan kecepatan 50 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh? Ya. Terus yang nomor 2, jarak kota AB adalah 150 km per jam. Ditempuh Paman dengan sepeda motor selama 3 jam. Tentukan kecepatan rata-ratanya ya, seperti yang tadi ya. Yang pertama mencari jarak, yang kedua mencari kecepatan. Yang ketiga, berapa lama waktu? Oh, berarti ini mencari waktu. Ya. Jika Paman menempuh jarak 120 km per jam dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi yang ketiga ini mencari waktu, mencari W-nya, yang kedua mencari K-nya, yang nomor 1 mencari J-nya ya. Seperti biasa anak-anak kerjakan di buku tulis, soalnya ditulis biar ada arsip ya. Dengan cara seperti contoh, diketahui dulu, tulis rumus ya. Minta bimbingan kepada papa mamanya. Kurang jelas, lihat lagi videonya, putar lagi, lihat contohnya ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan secara mandiri ya. Itu yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ya. Tetap semangat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.